Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam sesi Clinical Teaching, Refreshing Clinical Teaching pada kesempatan kali ini, terutama Bapak Ibu Preseptor di Wahana Praktek Program Studi Pendidikan NAS FKIK UMY. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan refreshing kembali terkait dengan topik tutorial klinik dan ujian long case. Jadi tutorial klinik ini merupakan case-based learning, belajar berdasarkan kasus, di mana kasus tersebut merupakan data real pasien yang memang diambil dari pasien yang dirawat di rumah sakit. Adapun tujuan dari tutorial klinik di sini adalah meningkatkan kemampuan critical thinking atau berpikir kritis dan kemampuan problem solving dalam proses pengelolaan asuhan keperawatan. Pada pelaksanaan tutorial klinik ini didiskusikan secara berkelompok, yaitu kelompok stase dengan jumlah 6-7 mahasiswa. Adapun langkahnya kita menggunakan 7 jam untuk tutorial klinik, tapi nanti kita akan bahas setelah ini yang dimana dilakukan 2 kali pertemuan. Tahapan tutorial klinik dari 7 langkah ya. Yang pertama yaitu problems, yang kedua hipotesis, yang ketiga pathway, yang keempat more info, yang kelima don't know, yang keenam learning issue, dan yang ketujuh problem solving. Di sini akan dijelaskan untuk berikutnya yaitu tahapan tutorial klinik. Untuk langkah yang pertama yaitu problem, dari langkah pertama ini yang harus dilakukan yaitu melakukan identifikasi data pasien, mengelompokkan menjadi DODS, data objektif dan subjektif. Data objektif bisa diambil pada saat melakukan pemeriksaan fisik, melakukan data dari hasil observasi, dari hasil pengamatan, atau bisa juga data dari pemeriksaan penunjang. Kemudian data subjektif, data dari wawancara dengan pasien. Kemudian di tahap ini, data DO dan DS dikelompokkan, diidentifikasi semua yang sudah berdasarkan hasil pengkajian yang dilakukan oleh mahasiswa. Tahapan berikutnya yaitu hipotesis. Pada tahap ini, kemungkinan masalah keperawatan yang muncul berdasarkan data yang ada. Yang namanya kemungkinan bisa banyak, bisa lebih dari 1, bisa lebih dari 2. Jadi, semakin banyak data yang didapatkan mahasiswa saat pengkajian, maka bisa jadi hipotesis di sini akan banyak. Tidak masalah nanti kalau memang mahasiswa bisa melakukan identifikasi masalah keperawatan banyak pada tahap ini, nanti tahap berikutnya di pathway, maka mahasiswa harus menjelaskan masalah tersebut dengan mekanisme penyakit pasien berdasarkan masalah yang ada. Jadi di sini dari masing-masing hipotesis bisa dijelaskan kembali pathway-nya seperti apa. Kemudian langkah berikutnya yaitu more info. Di tahap ini, more info ini adalah mengidentifikasi data tambahan baik DO maupun DS yang diperlukan untuk mendukung diagnosa keperawatan. Dari masalah keperawatan di tahap hipotesis tadi, maka kemungkinan data tambahan apalagi yang harus diperlukan akan diidentifikasi di tahapan more info. Biasanya mahasiswa di tahap problem ini datanya ada beberapa data yang tidak lengkap, tidak adekuat untuk mendukung diagnosa keperawatan. Maka di tahap more info ini kita bisa identifikasi satu persatu. Kemudian selanjutnya yaitu tahap don't know. Di tahap don't know adalah identifikasi hal-hal yang berkaitan dengan kasus yang belum diketahui oleh mahasiswa. Masing-masing mahasiswa saya yakin antara mahasiswa satu dengan yang lainnya yang belum dia ketahui akan berbeda. Nah, ini nanti fasilitator dalam diskusi tutorial klinik bisa mendorong mahasiswa untuk mengidentifikasi hal-hal apa yang belum dia ketahui dari masing-masing mereka. Kemudian, pada saat mahasiswa A menyampaikan apa yang belum dia ketahui, mahasiswa lain bisa menjawab kalau dia bisa mengetahui jawaban dari yang dia tanyakan. Jadi pada tahapan ini bisa terjadi tanya dan jawab, jadi pertanyaan dan jawaban. Kalau sudah ada jawabannya, tapi tatkala belum terjawab maka bisa dituliskan terlebih dahulu hal-hal yang belum diketahui. Kemudian tahapan berikutnya yaitu learning issue.
Di learning issue ini merupakan isu-isu terkini yang berkaitan dengan kasus. Hal ini bisa merupakan pengembangan dari don't know. Jadi apa yang dia belum ketahui dari hal-hal yang kecil-kecil itu bisa digabungkan ke dalam hal yang lebih isu yang lebih besar terkait dengan misalnya apakah guideline terbaru, tata laksana terbaru dari kasus pasien seperti apa. Nah, ini bisa dikembangkan di dalam learning issue. Kemudian sampai pada tahapan learning issue ini, selesailah pertemuan pertama untuk tutorial klinik. Jadi dari mulai problem sampai learning issue itu adalah pertemuan pertama. Selanjutnya, setelah pertemuan pertama ini apa yang harus dilakukan mahasiswa yaitu segera mengkonfirmasi atau reassessment kembali, jadi reassessment pada pasien terkait data yang sudah diidentifikasi pada tahapan more info. Jadi list di more info data-data apa saja itu segera dikonfirmasi ke pasien. Jangan sampai pasiennya dia sudah pindah ruangan ataupun mungkin sudah pulang atau dia sudah APS dan lain sebagainya, kita akan kesulitan untuk cross check data kembali. Kemudian setelah selesai cross check maka akan diagendakan untuk tutorial klinik pertemuan kedua. Di pertemuan kedua ini, maka kita akan review kembali more info, data tambahan itu apakah mahasiswa benar-benar sudah melakukan reassessment dan apakah sudah mendapatkan data tersebut. Kalau sudah mendapatkan, fasilitator bisa mengecek kembali apakah memang masalah yang kemarin diangkat itu apakah sudah sesuai dan juga sudah didukung oleh data ataukah tidak didukung oleh data sehingga memang bukan menjadi permasalahan pasien. Kemudian don't know, hal-hal yang belum terjawab di pertemuan pertama untuk don't know bisa diulang kembali di sini setelah mahasiswa belajar dan mencari referensi maka akan menjawab don't know yang mereka belum ketahui. Selanjutnya mereka akan menjawab learning issue yang sudah ditetapkan di pertemuan pertama. Setelah learning issue selesai maka berlanjut ke problem solving. Dari problem solving ini maka sebelumnya harus sudah ditentukan prioritas diagnosa keperawatannya apa. Sehingga untuk problem solving ini akan dipilih prioritas pertama atau kedua, minimal satu ya, minimal harus satu terjawab dari luaran sampai intervensi dan aktivitas di dalam intervensi tersebut. Kemudian tugas preseptor dan mahasiswa. Jadi di dalam tutorial klinik ini tugas preseptor bukanlah sebagai teacher yang harus menjelaskan dan menjabarkan banyak hal, akan tetapi berperan sebagai fasilitator. Kemudian tugas mahasiswa apa? Jadi tugas mahasiswa adalah sebagai pembelajar yang aktif. Untuk tahap persiapan, jadi tugas preseptor yaitu menyiapkan dan memilih kasus. Memilihkan kasus sesuai dengan tujuan pembelajaran. Kasus idealnya tidak sesuai dengan kasus kelolaan kelompok mereka. Jadi kalau bisa tidak bersamaan dengan kasus kelolaannya salah satu mahasiswa. Karena nanti akan mahasiswa yang dia merupakan kasus kelolaannya dia akan lebih menguasai dibanding yang lain. Harapannya tidak seperti itu, tapi kasus tutorial ini berbeda dengan kasus kelolaan kelompok. Kalau memang kasusnya mencukupi ya, jadi di ruangan memang banyak kasus sehingga bisa memilih kasus yang lain, bisa memilih kasus yang menarik itu ya untuk didiskusikan. Nah, kalau memang terpaksanya kasus terbatas yang ada di ruangan, maka bisa memotret waktu-waktu tertentu untuk dilakukan pengkajian secara bersama dan data yang didapatkan hasil pengkajian itu adalah pada hari itu gitu ya. Kemudian tugas mahasiswa di sini di tahap persiapan yaitu melakukan pengkajian terlebih dahulu secara berkelompok. Kalaupun toh kelompoknya terlalu besar, misalnya 6 orang, dia tidak harus saat itu bersama datang ke pasien ya, karena privacy dan lain sebagainya, tapi bisa bergantian. Tapi artinya bahwa pengkajian itu harus diketahui oleh semua anggota kelompok. Mahasiswa bisa melakukan kontrak waktu kapan bisa bertemu di ruangan yang sudah dipilih dan kelolaan pasien yang sudah dipilih untuk kasus tutorial. Dan mereka akan melakukan pengkajian pada H-1 atau selambat-lambatnya hari H pelaksanaan. Misalnya pelaksanaan siang, minimalnya bisa pagi hari mengkaji. Akan tetapi ini kalau pada hari yang sama memang kelemahannya adalah mahasiswa kesiapan secara konten, konsep mungkin akan kurang kalau pada hari H pelaksanaan.
Kemudian untuk tahap pelaksanaan ini yang pertama tugas preseptor yaitu menggali kemampuan mahasiswa. Mendorong mahasiswa untuk menggali kasus secara mendalam. Misalnya datanya kok kurang adekuat, kurang mendukung, atau mungkin kira-kira data apa lagi harus dibutuhkan, ini bisa distimulasi oleh preseptor. Kemudian menjadi pendengar yang aktif dan juga menstimulasi kedalaman diskusi. Bisa dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan sehingga mahasiswa berpikir dan terstimulasi untuk diskusi lebih secara mendalam. Kemudian tugas mahasiswa di tahap pelaksanaan tutorial klinik, yang pertama adalah berbagi peran. Siapa yang sebagai ketua, sekretaris, dan anggota, kemudian harus berdiskusi secara aktif. Semua mahasiswa terlibat dalam diskusi dan berpartisipasi secara aktif, bekerja sama dalam kelompok, saling bertanya dan saling menjawab pertanyaan. Kemudian di tahap terakhir yaitu evaluasi, di sini tugas preseptor yaitu observasi proses selama diskusi tutorial. Jadi siapa yang aktif, siapa yang kurang aktif, mungkin butuh tadi di tahap pelaksanaan harus didorong ya, distimulasi, kemudian memberikan umpan balik atau feedback selama proses maupun dari sisi konten diskusi. Kemudian juga jangan lupa memberikan penilaian pada logbook mahasiswa sesegera mungkin. Kemudian untuk tugas mahasiswa di sini menerima saran dari preseptor, kemudian segera melakukan pengambilan data yang masih kurang. Ini kalau tahap 1 ya. Jadi pertemuan pertama dia harus segera melakukan pengambilan data yang masih kurang sesuai data yang sudah ada pada tahap more info, kemudian menerima feedback. Tutorial. Selanjutnya kita berlanjut ke ujian long case. Jadi long case ini merupakan assessment atau penilaian di tahap subjektif. Yang pertama, mengapa long case ini masih dipertahankan di pendidikan keperawatan, terutama di pendidikan profesional FKIK UMY? Karena long case ini merupakan satu-satunya metode assessment yang memberikan pendekatan holistik pada pasien. Jadi mahasiswa bisa benar-benar menggali data pasien, bisa melakukan pengelolaan asuhan secara komprehensif. Kemudian memiliki peran penting dalam mengembangkan keterampilan klinis. Kita bisa pada saat long case bisa mengobservasi keterampilan mahasiswa itu lebih dari satu, gitu ya. Sedangkan metode yang lain, misalkan DOP mini CX, dalam satu waktu itu karena prosesnya cepat, ya hanya bisa satu skill atau keterampilan. Kemudian mendorong mahasiswa untuk dekat dengan pasien, karena dia harus melakukan secara komprehensif dari mulai tahap assessment, pengkajian, sampai evaluasi dan dokumentasi, sehingga membuat mahasiswa ini memberikan kesempatan untuk dekat dengan pasien. Selanjutnya untuk long case ini kasusnya panjang, sehingga mahasiswa merasa nilai ini menjadi motivator penting bagi mahasiswa. Adapun tujuan dari long case ini adalah menilai sejauh mana pemahaman teori mahasiswa terhadap kasus yang ditangani dan asuhan keperawatan yang dilakukan secara komprehensif. Sehingga long case ini menjadi metode assessment untuk sumatif. Long case ini, ujian long case memiliki kelebihan, di samping juga memiliki kelemahan. Adapun kelebihannya yang pertama yaitu lebih komprehensif. Mahasiswa kita bisa observasi mahasiswa dari mulai assessment pada bagaimana dia berkomunikasi dengan pasien, bagaimana sikap mahasiswa saat berkomunikasi, saat memberikan prosedur, dari tahapan asuhan keperawatan, pengkajian, sampai evaluasi dan dokumentasi. Ini kita bisa observasi secara menyeluruh. Kemudian long case ini juga bisa memotret kemampuan problem solving. Bagaimana mahasiswa mengelola, mengatasi masalah pasien, itu bisa kita potret dengan ujian long case ini. Dan lebih menunjukkan kemampuan mahasiswa. Sehingga mengapa kita memilih pada hari H pelaksanaan long case ini, ya karena supaya lebih tergambar kemampuan mahasiswa. Adapun kelemahannya, di sini variabilitas kasus. Biasanya pada saat long case itu kasus tidak akan benar-benar setara. Tidak akan sama antara satu kasus yang diberikan dari mahasiswa satu ke mahasiswa yang lain. Nah, ini bisa kita antisipasi variabilitas ini dengan memberikan kasus yang kalau kasusnya banyak, pilihannya banyak, bisa lebih mudah ya. Artinya kita memilihkan kasus mahasiswa itu bisa
paling tidak setara antar satu mahasiswa dengan mahasiswa yang lain. Jadi jangan sampai ada satu mahasiswa yang sangat kompleks sekali, satu mahasiswa yang lain sangat sederhana sekali kasusnya. Jadi harapannya adalah pilihan kasus tersebut adalah kasus-kasus yang memang kasus yang harus dikuasai mahasiswa, karena kasus itu paling sering terjadi, kasus yang umum terjadi di masing-masing bagian. Kemudian subjektivitasnya tinggi. Ya. Jadi memang setiap metode asesmen punya subjektivitas tersendiri, akan tetapi ini bisa kita minimalkan dengan adanya rubrik penilaian long case dan juga bisa adanya dua penguji dalam sekali ujian long case, sehingga bisa meminimalkan subjektivitas ini. Kemudian membutuhkan banyak waktu, karena berbeda dengan DOP INISI-X, ini lebih panjang waktunya dan sumber dayanya lebih banyak, jadi tidak hanya satu. Adapun tahapan pelaksanaan long case di setting klinik pada tahap persiapan, yaitu yang pertama memilih kasus untuk long case pada hari H. Jadi supaya menggambarkan tadi kemampuan mahasiswa, untuk setting klinik kita bisa pada hari H-nya, pagi harinya, misalnya itu dilaksanakan pagi. Pada awal shift, mahasiswa bisa dibagi kasusnya, jadi tugas preceptor membagi kasus kepada mahasiswa, kemudian mahasiswa menyiapkan materi, supaya performance pada saat long case lebih baik, maka mahasiswa bisa antisipasi sehari sebelumnya, bisa melihat kasus-kasus yang ada di ruangan tersebut, sehingga bisa melihat kemungkinan kasusnya apa dan bisa dipelajari dan dipersiapkan. Harapannya seperti itu. Kemudian ini mahasiswa menerima pembagian kasus pada hari H. Adapun tahapan berikutnya yaitu pelaksanaan. Di tahap pelaksanaan ini preseptor tugasnya yaitu memonitor pelaksanaan pengkajian. Dari mulai anamnesis, ya, mengkaji, melakukan pemeriksaan fisik, itu bisa dilakukan observasi. Kemudian melakukan responsi pertama dengan mahasiswa. Pada saat responsi pertama ini memang ini menentukan datanya apakah kesesuaiannya tepat atau tidak, kemudian bagaimana mahasiswa menyusun diagnosis keperawatannya, kemudian membuat rencananya apakah memang benar-benar sesuai dengan permasalahan pasien, kemudian juga tindakan yang akan dilakukan nantinya apa. Ini juga menentukan prioritas tindakan dan pilihan tindakan yang akan diobservasi pada saat long case. Kemudian melakukan observasi implementasi mahasiswa. Jadi saat mahasiswa melakukan implementasi ini harus dengan pendampingan dari preseptor atau dosen saat menguji long case. Adapun mahasiswa yang harus dilakukan saat pelaksanaan long case, yang pertama yaitu melakukan pengkajian, anamnesis, pengkajian, ya, dan melakukan pemeriksaan fisik dan juga data lain misalnya dari rekam medis dan penunjang dan lain sebagainya. Ini maksimalnya 30 menit. Mengapa dibatasi waktu? Harapannya adalah dengan waktu 30 menit ini mahasiswa bisa memilih dan mengkaji data yang memang sesuai permasalahan pasien. Kemudian menyusun diagnosis keperawatan, menyusun rencana juga ini ada maksimal 30 menit. Kemudian setelah itu baru melakukan responsi dengan preseptor dan dosen tadi. Jadi melihat seperti apa hasil mengkajiannya, kemudian masalah yang sudah dirumuskan apa, sampai rencananya apa, dan mau melakukan tindakan apa saja. Kemudian baru melakukan implementasi, dan ini didampingi oleh preseptor dan dosen, kemudian melakukan evaluasi dan juga mendokumentasikan asuhan keperawatan yang sudah diberikan. Untuk tahapan evaluasi yaitu melakukan responsi kedua. Di responsi kedua ini lebih komprehensif, artinya secara konsep juga dinilai, kemudian bagaimana pengelolaan asuhan keperawatan secara umumnya juga dilihat kembali, bagaimana respon terhadap prosedur tadi yang sudah diberikan, itu diberikan umpan balik, ya, atau memberikan feedback kepada mahasiswa. Dan juga memberikan penilaian pada lembar penilaian long case. Ini adalah tugas dari preseptor. Kemudian mahasiswa apa yang harus dilakukan? Di tahap evaluasi ini dia harus mempersiapkan dokumentasi secara lengkap. Jadi dokumentasi asuhan keperawatan yang sudah diberikan, kemudian melakukan responsi akhir bersama preseptor dan dosen, dan melakukan evaluasi diri, bagaimana performance dia selama pelaksanaan long case, dan menerima feedback. Untuk bagian jiwa, keluarga, dan komunitas memang agak spesifik, ya, agak berbeda dengan yang setting klinik. Di sini untuk tahap pelaksanaan evaluasi hampir sama.
Tapi untuk tahap persiapan ini terkait pembagian kasus, pemilihan dan pembagian kasus bisa minimal H-1. Atau misalnya di jiwa, kalau memang H-1 masih dirasa misalnya trustnya kurang terbangun atau pendekatannya masih sulit, ya ini dan lain sebagainya, nanti bisa disesuaikan kira-kira waktu yang tepat untuk bagian-bagian ini bisa lebih H-1 tadi ya. Saya kira cukup, itu adalah review ya, refreshing kembali terkait dengan topik tutorial klinik dan long case. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.